بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur ya dengan nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka pasti akan kutambah nikmat-nikmat yang diberikan, ya nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya siksaanku amatlah sakit. Siksaan Allah, azab Allah sangatlah keras. Sebagian ulama salaf juga pernah mengatakan qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ikat dengan syukur. Maksudnya kita bawa nikmat ini ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat itu, ya maka kita bawa kepada ibadah. Karena apa? Karena hakikat nikmat itu sendiri disebutkan oleh para ulama kita, asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah hakikatnya mentaati ya zat yang memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar kembali lagi berita yang menimpa sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita di Cianjur, dengan adanya musibah gempa yang menimpa mereka. Maka ini bentuk dari ikatan persaudaraan kita sama muslim, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu yasuddu ba'dahu ba'dha. Al-mu'minu kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Orang-orang yang beriman itu ibaratnya seperti satu buah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita ketika mendengar kaum muslimin saudara kita diberikan ujian musibah, maka kita pun merasakan musibah yang menimpa mereka.
maka hendaknya kita berusaha ya semampu kita untuk memberikan bantuan kepada mereka, ya, baik itu moral ya ataupun apapun yang kita miliki. Paling tidak kita mendoakan ya mereka agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kelapangan, kesabaran ya dalam menerima musibah yang menimpa mereka. Maka alhamdulillah yang kedua kali kita bersyukur kepada Allah, kita di tempat kita yang mulia ini, ya di daerah kita ini masih Allah berikan kepada kita keamanan, kenyamanan. Maka ini hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kemudahan, kenyamanan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keamanan untuk kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka tentu ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang sewajibnya kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita berdoa, ya. Karena di saat inilah kita dianjurkan untuk berdoa, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis shiddah. Maka ingatlah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang, ketika kita dalam keadaan diberikan nikmat, kemudahan, keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Maka ya'rifka fis shiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan susah. Di sini kita perbanyak doa ketika kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kita tidak boleh merasa aman dari azab, dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu waktu ya apabila Allah mengizinkan, kita bisa mendapatkan musibah sebagaimana yang diterima oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain. Namun semoga kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan. Untuk meraih hal itu tidak ada lain ya caranya melainkan dengan kita meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan tauhid kita yang lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, ya, tauhidullah ini adalah penangkal dari segala macam musibah yang ada. Ya, kalau tauhid sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang bisa menangkal musibah ini. Teringat ya kita satu ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan, malapetaka baik itu di daratan maupun di lautan, itu semuanya adalah ulah sebab tangan manusia, yaitu dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka kita ingat terus ayat ini ya sebagai motivasi, sebagai hal yang bisa mengingatkan kita agar kita senantiasa mengingat Allah, agar kita senantiasa terus beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya marilah kita ya mengucapkan salawat dan salam kita kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat untuk semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Allah mengatakan tidak kami mengutus dirimu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta ini, terlebih untuk manusia ini, ya, untuk kita umatnya ini. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya beriman, mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah hormati Allah azza wa jalla. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Unwanus Sa'adah, ya, kajian tauhid kita, ya, sebagaimana yang sering kita kaji di tempat ini.
Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasr hafizahullah taala, yaitu bab yang selanjutnya sekarang adalah babun as-sihru min nawaqidit tauhid. Bab yaitu sihir, perbuatan sihir, mempelajari sihir, min nawaqidit tauhid, termasuk pembatal-pembatal tauhid. Jadi sihir ini, ya, mempelajarinya atau melakukan sihir ini adalah merupakan pembatal-pembatal dari tauhid. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam itu, atau Islam ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tujuan-tujuannya yang dikenal oleh para ulama kita ad-daruriyatul khams, yaitu sesuatu yang sangat urgen, penting dalam agama Islam, ya. Jadi semua ajaran Islam itu atau agama Islam itu, ya, ada 5 hal yang dijaga oleh agama Islam ini. Yang pertama, Islam ini datang untuk menjaga agama. Jadi Islam ini datang untuk menjaga agama. Kemudian Islam ini datang untuk menjaga jiwa, ya. Jadi Islam ini datang untuk menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga, Islam ini datang untuk menjaga harta. Kemudian Islam ini yang keempat datang untuk menjaga kehormatan-kehormatan, ya. Kemudian yang kelima, Islam ini datang untuk menjaga akal, ya, akal manusia ini. Ini yang dibahasakan oleh para ulama kita ad-daruratul khams, ya, suatu yang penting dalam agama Islam, ya. Jadi pertama, Islam ini datang untuk menjaga agama ini. Maka hendaknya kita, ya, terus minta kepada Allah agar kita ini diberi hidayah Islam. Islam datang untuk menjaga agama Islam itu sendiri dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, ya, dari hal-hal yang bisa memalingkan orang dari agama yang lurus ini, agama Islam. Maka oleh karena itu Islam ini melarang yang namanya perbuatan kesyirikan, melarang keras tentang perbuatan kesyirikan dengan beraneka ragam bentuknya, karena itu bisa menghancurkan Islam seseorang. Nah, kemudian Islam ini datang untuk menjaga jiwa, yang dimana Islam mengharamkan, tidak boleh bagi seorang, ya, untuk menumpahkan darah seseorang, ya. Karena Islam ini mengharamkan untuk menumpahkan darah seorang kecuali dengan cara yang hak, ya, cara yang disetujui oleh Islam itu sendiri. Kemudian Islam ini datang untuk menjaga harta, ya. Maka tidak boleh bagi seorang untuk mengambil harta orang lain, ya, menggunakan harta orang lain tanpa seizin dari yang memiliki. Dan ini Islam datang untuk menjaga harta. Tidak boleh bagi seorang untuk menzalimi, ya, harta orang lain, memakannya dengan cara yang tidak benar, merampasnya dan sebagainya, ya. Kemudian Islam ini datang untuk menjaga a'rad, yakni kehormatan-kehormatan, ya, di mana seseorang tidak boleh merusak kehormatan orang lain, ya. Seorang tidak boleh,
ya, untuk menjelek-jelekkan nama baik orang lain, merusak nama baik orang lain, mengumbar aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menceritakan rahasia aib orang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena Islam ini melarang untuk kita merusak kehormatan orang lain. Kemudian Islam ini datang untuk menjaga akal, ya, akal manusia. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia ini dengan Allah berikan kepada mereka akal yang sempurna. Allah istimewakan, ya, manusia ini dari makhluk-makhluk yang lainnya karena manusia ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang lurus, akal yang sesuai dengan fitrah manusia, akal yang dimana dengan akal itu seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, Tuhannya, mengenal siapa yang menciptakannya, mengenal siapa yang menciptakan alam semesta, mengenal siapa yang beri dia rezeki, dan lain sebagainya. Akal yang bersih, ya. Makanya oleh karena itu, salah satu perbuatan yang dilarang, bahkan larangan Islam yang terbesar itu adalah syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Karena apa? Karena beribadah kepada selain Allah itu adalah merusak akal. Ya. Orang yang beribadah kepada selain Allah, entah itu menyembah patung, menyembah pohon, ya, minta keberkahan kepada orang yang sudah mati, ya, memanggil-manggil mereka, menyebut-nyebut nama mereka, minta agar hajat-hajatnya ditunaikan. Ya. Berarti apa? Berarti ini orang yang telah rusak akalnya. Ya. Makanya oleh karena itu Islam ini datang, ya, mendatangkan syariat yang lurus untuk apa? Di antaranya untuk membersihkan akal manusia ini dari segala macam kerusakan-kerusakan. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang mereka lebih mendahulukan akalnya daripada syariat Islam. Ya. Maka oleh karena itu, ya, Islam ini datang. Maka barang siapa yang ingin akalnya sempurna, akalnya lurus, akalnya tidak rusak, maka hendaknya akal ini harus disertai dengan syariat Allah. Ya, harus mengikuti syariat-syariat Allah dan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini yang dikenal dengan ad-darurat al-khams, yaitu Islam ini datang dengan tujuan 5 hal tadi itu. Nah, makanya oleh karena itu ada satu perbuatan yang dimana perbuatan itu ini bisa mendatangkan kerusakan, bisa mendatangkan kerusakan pada 5 hal ini. Ya. Bisa merusak agama seseorang, bisa merusak jiwa seseorang, bisa merusak, ya, harta orang, atau bisa merusak kehormatan seseorang, dan bisa merusak akal seseorang. Ada satu perbuatan yang dimana perbuatan ini bisa merusak 5 hal ini, yaitu adalah as-sihr, yaitu perbuatan sihir. Was-sihru lam ya'ti ala qa'idatin min hadhil qawaid illa wa afsadaha. Kata para ulama menjelaskan bahwasanya sihir ini tidak datang sesuai selaras dengan 5 kaidah tadi itu, melainkan apa? Melainkan merusaknya. Artinya sihir ini bisa merusak 5 hal ini. Bisa merusak agama seorang, ya, bisa merusak jiwa seorang, harta seorang, ya, a'rad, kehormatan seorang, bahkan akal seseorang bisa dirusak dengan sihir ini. Ya, fasihru wal kufru qallama yaftariqan. Ya. Jadi antara sihir dengan kekufuran ini jarang sekali
dia berpisah. Wasihru sabilu litabdziril mal. Ya, kata para ulama, sihir itu merupakan jalan litabdzir, untuk menyia-nyiakan harta. Ini dia salah satu dampak kerusakan dari sihir itu. Ini sihir adalah merupakan satu jalan untuk menyia-nyiakan harta. Ya. Wa huwa mufsidun lidzari'ati bitafriq ribatil usra. Kemudian yang kedua, kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir ini apa? Sihir ini merupakan bisa merusak keturunan, yaitu dengan memisahkan hubungan kekeluargaan. Ya, dengan sihir bisa rusak keturunan seorang, terpisah ya pada hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, wa huwa madkhalul zina wal i'tida 'alal a'rad. Sihir ini bisa mendorong seorang dalam melakukan perzinahan, ya, dan kejahatan atas apa? Atas kehormatan orang lain. Kemudian yang keempat, wa huwa kadzalika sabilul igtiyal al-uqul. Ya, di mana sihir juga bisa merancaukan atau bisa merusak akal, ya, akal seorang. Maka oleh karena itulah di sini Islam sangat berperan penting. Ya, bagaimana mauqif, bagaimana sikap agama Islam dari perbuatan sihir? Bagaimana sikap ya agama Islam ini kepada ahlu, yaitu pelaku-pelaku ya sihir? Ya. Bagaimana pandangan Islam tentang mempelajari sihir atau mengamalkan sihir atau mengajarkan sihir? Maka ini dibahas, dijelaskan oleh agama Islam. Wa aujaba kafus sahir an sahrihi. Maka Islam juga mewajibkan untuk apa? Mencegah orang yang melakukan sihir dari perbuatan sihirnya. Dan juga wa iqamatil haddi alaihi tathiran lil mujtama' min syarrihi wa dajlih. Dan juga Islam ini datang untuk menegakkan hukuman kepada pelaku tukang sihir, itu kepada pelaku sihir sebagai apa? Tathiran, sebagai penjagaan terhadap masyarakat ya dari apa? Dari keburukan, kerusakan dan kebohongan-kebohongan yang ditimbulkan oleh tukang sihir. Wa harrama 'alan nas adh-dhahab ila saharati wal isti'anatu bihim. Bahkan Islam juga mengharamkan kepada manusia untuk mendatangkan atau mendatangi tukang sihir dan meminta tolong kepada mereka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir dijelaskan ya di sini oleh Syekh Abdul Rahman. Dia mengatakan as-sihru min amali syaitan. Sihir ini merupakan amalan-amalan syaitan. Ya, sihir merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Wa huwa naw'an. Kemudian disebutkan dibagi di sini ada dua macam katanya. Sihrul atfi wa sihrus sarf. Wa huma fil hukmi sawa. Ya, ada jenis sihir itu namanya al-atf. Apa itu? Yaitu bisa membuat orang senang kepada orang lain, ya. Atau juga sebaliknya bisa membuat orang benci kepada orang lain. Ya. Maka keduanya ini dihukumi sama. Nah, kemudian para ulama yang lain juga mengatakan sihir dalam bahasa Arab ini tersusun dari huruf sin, ha, dan ra, yang secara bahasa bermakna segala sesuatu yang sebabnya nampak samar, ya. Jadi segala sesuatu yang sebabnya itu
samar, saru, ya. Tidak jelas, tidak kelihatan. Nah, makanya sihir itu sebabnya tidak kelihatan. Oleh karenanya, ya, kita juga mengenal ada istilah waktu yang dikenal dengan waktu sahur. Ya, waktu sahur. Kenapa? Karena yang memiliki akar kata yang sama, sin, ha, dan ra, yang artinya waktu ketika segala sesuatu nampak samar dan remang-remang. Jadi waktu sahur itu ya waktu yang samar-samar. Ya. Nah, jadi itulah sihir itu sesuatu yang sebabnya itu tidak jelas. Makanya oleh karena itu banyak orang ketika dia kena sihir ya nggak jelas sebabnya. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya memiliki pendapat yang beraneka ragam dalam memaknai kata sihir secara istilah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sihir adalah benar-benar terjadi atau nyata, real, dan memiliki hakikat. Ya, memiliki hakikat. Artinya apa? Artinya sihir memiliki pengaruh yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh orang-orang yang terkena sihir. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ya mengatakan sihir adalah jampi atau mantra yang memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Semisal membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya, memisahkan pasangan suami istri, atau membuat istri orang lain mencintai dirinya yang dikenal dengan pelet. Atau tadi al-atfu itu maksudnya pelet, jampi-jampi. Ya, senggeger atau apalah gitu bahasanya. Nah, namun ada ulama yang lain juga menjelaskan bahwa sihir hanyalah pengelabuhan, tipuan mata semata, ya, hanya tipuan saja, ya, tanpa ada hakikatnya. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Abu Bakar Ar-Razi, dia mengatakan sihir adalah segala sesuatu yang sebabnya samar dan bersifat mengelabui tanpa adanya hakikat dan terjadi sebagaimana muslihat dan tipu daya semata. Ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, sebenarnya ada atau tidak ada sihir itu? Ya. Ada atau tidak ada sihir itu? Ya. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi di depan, ya kita jelaskan tadi bahwa terdapat persilangan atau terdapat perbedaan pendapat tentang kebenaran hakikat sihir. Ya. Apakah sihir hakiki? Apakah orang yang terkena sihir benar-benar merasakan pengaruhnya? Atau sihir hanya sebagai tipuan mata dan tipu muslihat semata? Maka untuk menjawab ini, ya, dijelaskan oleh Abu Abdullah Ar-Razi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan kelompok yang pertama. Jadi ini memang berbeda pendapat apakah sihir itu ada atau tidak ada. Jadi kelompok yang pertama yaitu dikenal dengan kelompok Mu'tazilah. Yang dimana kelompok Mu'tazilah ini jelas ini satu kelompok yang sesat. Ya, mereka mengingkari adanya sihir dalam akidah mereka. Jadi dalam akidah Mu'tazilah, ya, bahwasanya mereka mengingkari sihir. Artinya sihir itu tidak ada. Bahkan mereka tidak ragu-ragu, tidak segan-segan, ya, mengkafirkan orang yang meyakini kebenaran adanya sihir. Jadi orang yang meyakini sihir itu ada, maka mereka kafir. Ini dalam akidahnya Mu'tazilah. Nah, adapun
ahli sunnah wal jamaah ya meyakini bahwa ya mungkin saja ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa merubah manusia menjadi keledai atau semisalnya. Akan tetapi apa? Meskipun demikian, ahli sunnah meyakini bahwa segala kejadian tersebut atas seizin dan takdir dari Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dan mereka itu, yaitu maksudnya para tukang sihir, tidak akan memberikan bahaya kepada orang seorang pun melainkan dengan seizin dari Allah. Ya. Jadi artinya ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwasanya sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, menurut ahli sunnah wal jamaah, sihir itu memang ada dan memiliki hakikat, dan Allah Maha menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Keyakinan yang diberikan ini berbeda dengan keyakinan kelompok Mu'tazilah. Jadi kesimpulannya bahwasanya sihir itu ada. Ya, berdasarkan tadi surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Nah, inilah keyakinan yang benar insyaallah. Ya, bahwasanya sihir itu memang benar adanya. Nah, jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana dengan hukum, ya, hukum mempelajari sihir atau hukum melakukan sihir itu? Ya, di sini dijelaskan, ya, ittafaqal ulama ala anna ta'allum as-sihr wa ta'limahu wa mumarasatahu haram. Jadi para ulama bersepakat, ya, bahwasanya mempelajari sihir atau mengajarkan sihir atau menggeluti, ya, sihir, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan, fa inna ta'allum as-sihri wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli al-ilmi. Ya, beliau mengatakan maka sungguhnya mempelajari sihir atau mengajarkan sihir haram. La na'lam, kami tidak mengetahui dalam masalah ini perbedaan antara ulama. Ya, tidak ada perbedaan antara ulama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga pernah mengatakan, wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya fi Sharh Muslim, ya, syarah hadis Muslim, beliau mengatakan, wa amma ta'allumuhu ay as-sihr wa ta'limuhu fa haram. Adapun mempelajarinya, itu mempelajari sihir, adalah mempelajarinya haram. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Sahih Muslim. Nah, kemudian meskipun para ulama mereka bersepakat, ya, haramnya mempelajari sihir atau mengajarkan sihir atau menggeluti sihir, illa annahum ikhtalafu fi takfiri fa'ilihi. Tapi mereka berbeda pendapat, ya, mereka berbeda pendapat tentang apakah tentang pengkafiran terhadap pelakunya. Apakah orang yang melakukan sihir ini hukumnya kafir ataukah tidak? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Adapun hukumnya tadi apa? Hukum mempelajari, hukum mengajari, ya, hukum menggelutinya haram. Tapi sekarang pelakunya, apakah dia kafir atau tidak kafir? Di sini terjadi perbedaan para ulama tentang masalah hukum bagi pelakunya, apakah kafir atau tidak kafir.
pendapat yang pertama, madhhaba jumhurul ulama wa minhum Malik wa Abu Hanifah wa ashabu Ahmad wa ghairuhum ila takfirihi. Ya. Pendapat yang pertama yaitu jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ya. Di antaranya siapa? Imam Malik dan juga Abu Hanifah dan ashab, pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa ghairuhum, dan selain mereka ila takfirihi. Mereka berpendapat kafirnya orang yang melakukan sihir atau mengamalkan sihir itu. Ini pendapat jumhur para ulama. Wa dhahaba Syafi'i, adapun pendapatnya yang kedua itu pendapat Imam Syafi'i ila tafsil. Kalau Imam Syafi'i diperinci, tidak langsung mengatakan kafir atau tidak kafir, tapi tafsil, diperinci. Ya. Fa in kana fi amali sahir ma yujibul kufr kafara bidzalik. Jadi yang pertama kata beliau, apabila dalam perbuatan tukang sihir itu ada suatu perbuatan yang kafir, ya, mewajibkan dia untuk kafir, maka tukang sihir ini kafir dia. Nah, wa illa lam yukaffar. Kalau tidak, ya, maka tidak dihukumi orang kafir. Nah, ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, ya, diperinci. Jadi kalau dalam ilmu sihirnya itu ada unsur-unsur kekafiran nyata, jelas, ya, maka dia kafir. Tapi kalau tidak, ya, maka tidak dikatakan kafir. Nah, sekarang apa dalilnya? Apa alasannya jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan sihir, belajar sihir, mengajarkan sihir itu kafir? Mereka membawa berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Ya, surah Al-Baqarah 102 itu. 101 atau 102. Nah. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Ya, Nabi Sulaiman tidak kafir. Akan tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Karena setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Baik. Kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Hajar mengomentari ayat ini dalam kitabnya Fil Fath, Al-Fathul Bari, ya, dijelaskan, beliau mengatakan fa inna zahiraha annahum kafaru bidzalik. Maka zahir ayat ini menjelaskan bahwa orang yang belajar sihir, mengajarkan sihir, mendalami ilmu sihir, ya mereka kafir. Ya. Wala yukaffaru bi ta'limi syai' illa wa dzalika syai' kufrun. Dan tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir mempelajari sesuatu itu, melainkan sesuatu itu perbuatan kafir. Ya. Jadi tidak dihukumi sesuatu itu, tidak dihukumi mempelajari sesuatu itu kafir kalau sesuatu itu tidak dikatakan kafir. Kecuali apa? Kecuali sesuatu itu perbuatan yang kafir. Ya. Sihir itu dihukumi kafir. Berarti apa? Berarti mempelajarinya suatu kekafiran, dan orang yang melakukan hal itu maka dihukumi kafir. Ini kata Ibnu Hajar. Wa kadza qauluhu fil ayati ala lisanil malakain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan dua malaikat yang diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai ujian bagi manusia. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Ya, kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat, Harut dan Marut itu, ya, sebagai ujian manusia, yang dimana mereka ini mengajarkan sihir.
Dua malaikat ini mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Nah, sebelum mereka mengajarkan sihir itu, dua malaikat ini berkata kepada manusia, "Innama nahnu fitnah." Kami ini hanya ujian, kata malaikat itu. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Berarti menunjukkan apa? Kalau belajar sihir itu kafir, karena malaikat sendiri mengatakan, "Fala takfur, janganlah kamu kafir." Nah, ini istidlal para ulama. Fa inna fihi isyaratun ila anna ta'allum as-sihr kufrun. Maka ini satu isyarat kalau mempelajari sihir itu hukumnya kafir, fa yakunul amal bihi kufran, maka melakukannya adalah kekufuran. Wa hadza kulluhu wadih. Maka ini semua ini jelas. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar ya dalam kitabnya Fathul Bari. Dan tadi kita sebutkan ya pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya sihir ini hukumnya kafir, pelakunya adalah kafir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita baca, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Dan juga disebutkan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian adapun dalil Al-Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, pengikut-pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya tidak kafir, yang memperinci tadi, itu satu riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang bisa membinasakan. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma hunna?" Apa 7 hal yang bisa membinasakan itu? Qala asyirku billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirik kepada Allah, was-sihr, melakukan sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafs, membunuh jiwa allati haramallah illa bil haqq. Ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang benar. Kemudian wa aklur riba, makan riba, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahab, kabur, lari dari medan tempur. Kemudian wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh wanita yang beriman yang menjaga dirinya melakukan perbuatan zina. Nah, hadis ini muttafaqun alaih. Qalu, ya, mereka mengatakan, yaitu madhab Syafi'iyah, qalu dalla al-hadis ala anna as-sihr laysa min asy-syirki bi itlaq. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sihir ini tidak menunjukkan perbuatan kesyirikan secara mutlak. Walakin minhu ma huwa ma'siyah, tetapi ada sihir yang sifatnya maksiat, ya, kaqatli nafs, seperti membunuh dan semisalnya. Jadi ini alasannya bahwasanya orang yang melakukan sihir itu tidak kafir secara mutlak. Nah, tadi diperinci oleh beliau. Nah, apabila memang dalam praktik sihirnya itu ada unsur-unsur kekafiran, ya kafir. Nah, kalau tidak, ya tidak. Maka ini beliau kehati-hatiannya. Nah, kemudian berkata Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah, at-tahqiq fi hadhil mas'alah, kesimpulan dari masalah ini, yaitu masalah kafir atau tidak kafirnya tukang sihir, huwa tafsil, yaitu diperinci, kata Al-Imam Asy-Shinqiti. Fa in kana as-sihr mimma yu'azzam fihi ghairallah, apabila tukang sihir itu, ya, dalam praktik sihirnya itu dia mengagungkan selain Allah, ini perhatikan, dia mengagungkan selain Allah, kal kawakib, seperti bintang-bintang, jin dan lain sebagainya, yang dimana itu bisa mengantarkan kepada kekufuran, fahuwa kufrun bila niza', maka ini hukumnya pelakunya kafir, ya, bila niza', tanpa bedakan lagi, ya. Jadi kalau dalam praktek sihirnya itu dia mengagungkan selain Allah, seperti bintang-bintang, jin dan lain sebagainya, yang dimana itu bisa mengantarkan kepada kekufuran, maka tidak diragukan lagi pelakunya kafir, kata Imam Asy-Shinqiti.
Wa min hadzal naw' ini as-sihir Harut wa Marut, dan sihir inilah yang dibawa oleh Harut dan Marut itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, fa innahu kufrun bila nisa. Maka ini kafir tanpa diragukan lagi. Wa in kana sihru la yaqtadi al-kufr kal isti'anah, tapi apabila sihirnya itu, ya, dalam praktik sihirnya itu memang tidak ada unsur kekafiran, tidak mengagungkan kepada selain Allah, ya, maka kebalikannya itu tidak dihukumi kufur. Kemudian beliau mengatakan wa hadza huwa tahqiq, dan insyaallah sebagai penengah-nengah, ya, kesimpulan dari permasalahan perbedaan ulama yang terjadi dalam masalah ini. Jadi diperinci. Nah, kemudian masalah yang berikutnya yaitu uqubatus sahir. Apa hukuman? Ya. Apa hukuman bagi orang yang melakukan sihir? Ya. Di sini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ikhtalafa ahlul ilmi fi uqubatis sahir. Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sihir. Fadhahabal Hanafiyah ila anna as-sahir yuqtal fi halain. Madhab Hanafiyah atau dhahaba, ini al-Hanafiyah, ini pengikut madhab al-Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku sihir ini dibunuh fi halain, dalam dua keadaan. Yang pertama, ayyakuna sihruhu kufran, kalau sihirnya itu memang kekufuran. Ya, wasani idza urifat mazawalatuhu lisihr bima fihi idrar wa ifsad walau bighairi kufrin. Apabila dijumpai dalam praktek sihirnya itu ada unsur kemudaratan atau kerusakan, maka ya ini dibunuh walaupun tidak kafir. Ya, ini madhabnya al-Hanafiyah. Ya, jadi dibunuh, ya, dalam dua keadaan. Kalau memang yang pertama, kalau memang praktik sihirnya itu ada kekufuran. Yang kedua, kalau diketahui dari pelaksanaan sihirnya itu ada kemudaratan dan kerusakan. Nah, ini pendapatnya Hanafiyah. Kemudian wa dhahabal Malikiyah, dan berpendapat, yakni Malikiyah, yaitu pengikut Imam Malik rahimahullah, ya, ila qatlus sahir, dibunuh juga. Lakin qalu, tapi mereka mengatakan innama yuqtal idza hukima bi kufrihi, dibunuh kalau dihukumi sihirnya itu kafir. Wa sabata alaihi bil bayyinah, dan dia ada dalil, ada bukti yang nyata, ya, lil imam, kepada imam. Jadi masalah bunuh membunuh ini bukan perorangan, per individu, tapi dikembalikan kepada para pemimpin. Ingat, pemimpin punya tugas ini. Dek sembarangan, dek tukang sihir semate itu yang dek dengar maksudnya. Ya, jadi ini tugasnya para pemimpin. Ya, masalah membunuh, menumpahkan darah, itu tugasnya pemimpin, bukan setiap orang, bukan massa, bukan kampung, main hakim sendiri, tidak. Tapi ini pemimpin yang punya tugas. Nah, wa inda Syafi'iyah, adapun madhab Syafi'iyah, in kana sihrus sahir laisa min qabil ma yukfar bihi, apabila perbuatan sihirnya tukang sihir ini tidak termasuk sihir yang kafir, ya, fahuwa fisqun la yuqtal bihi, maka dia hukumnya fasik. Dia termasuk orang fasik, tidak dibunuh. Illa idza qutila ahadan, kecuali kalau terbukti ada orang yang terbunuh dengan sengaja dengan sebab sihirnya. Ya, kecuali kalau ada orang terbunuh dengan sengaja dengan sihirnya, fa innahu yuqtal bihi qisasan, akan tapi maka dia dibunuh, tapi dibunuhnya karena qisas. Karena orang yang membunuh hukumnya dibunuh, qisas hukumnya. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya madhab Syafi'iyah. Jadi kalau sihirnya itu tidak ada kekufuran di situ, maka dia hukumnya fasik. Ya, tidak dibunuh. Ya, kecuali kalau didapati ternyata ada orang meninggal dengan sebab sihirnya itu, dia sengaja melakukannya,
maka dia pun dibunuh, tapi dibunuhnya itu karena kisos. Dia dikisos, hukum kisos. Nah, kemudian wadhahabal Hanabilah, berpendapat al-Imam, yakni pendapat Hanabilah itu pendapat ulama-ulama yang bermadhab mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, ila anna as-sahir yuqtal haddan walau lam yuqtal bisihrihi ahada. Maka dia dibunuh, tukang sihir ini dibunuh meskipun ya tidak ada orang yang mati seorang pun dengan sihirnya. Lakin la yuqtal illa bisyartain, tapi ada syaratnya dibunuh katanya. Yang pertama, ayyakuna sihru mimma yuhkam biqaunihi kufran. Sihirnya itu apabila sihirnya termasuk sihir yang kafir. Seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Labid Ibn al-A'sam yang menyihir Nabi SAW. Orang Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Wa ya'taqid ibahatu sihir, dan dia meyakini sihir itu boleh. Itu syaratnya dibunuh. Yang kedua, ayyakuna musliman, dia muslim, fa in kana dhimmiyan lam yuqtal. Kalau dia orang kafir dhimmi tidak dibunuh. Kenapa? Karena orang kafir itu meyakini bahwanya sihir itu termasuk syirik, bahkan lebih besar daripada syirik. Nah, jadi ini pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Jadi untuk kehati-hatiannya ya, mereka mendatangkan syarat-syarat karena menjaga darah kaum muslim itu sangat penting. Menumpahkan darah ini masalah yang sangat berat ya, maka butuh ilmu, butuh syarat-syarat yang kuat, dan ini tugasnya para pemimpin, tugasnya para pemimpin. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian terkait bagaimana cara mengobati sihir ya, maka sihir itu ya tidak boleh diobati dengan sihir yang semisalnya. Sihir, orang kena sihir diobati dengan sihir yang semisalnya tidak boleh. Itu namanya nusrah. Ya, nusrah itu mengobati sihir dengan sihir, maka ini hukumnya dilarang dalam agama Islam. Islam kita ini ya, agama Islam kita ini agama yang sempurna ya, mengajarkan kepada kita segala hal. Di antara yang diajarkan dalam agama Islam, mengobati sihir itu dengan melakukan ruqyah asy-syar'iyyah. Ya, melakukan ruqyah syar'iyyah. Adapun mengobati sihir dengan sihir, datang kepada tukang sihir agar menghilangkan sihir pada orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana tentang hukum nusrah? Nusrah itu mengobati sihir dengan sihir. Nabi mengatakan, hiya min amalis syaitan. Ya, mengobati sihir dengan sihir ini termasuk perbuatan syaitan. Hadis ya dzakarahu Ahmad wa Abu Dawud, disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, ini dia mungkin yang bisa kita sampaikan terkait tentang sihir. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang apa yang dijelaskan dalil-dalil ya yang disampaikan oleh Syekh, yaitu dalil-dalil tentang apa sihir ini bisa mengurangi tauhid. Insyaallah kita akan sampaikan pada pengajian yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita untuk mengikutinya. Adapun kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan syaitan, maka tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.